Kita belajar bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Dan judul Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya yaitu Hizkia sakit dan disembuhkan. Amin. Saya bacakan dulu kita. Kalau Bapak Ibu bisa buka Alkitab, buka Alkitab. Kalau bisa ditampilkan Alkitab, tampilkan dulu kita. Kalau lebih baik Bapak Ibu mengikuti dari Alkitab Anda, karena saya akan menggali satu ayat demi satu ayat. Amin. Ya, mari kita lihat bersama-sama ayat pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Perhatikan, pegang baik-baik, ini ayat pertama. Ya, karena kalau Bapak Ibu bisa mengikuti dari ayatnya, kita baru bisa nih membahas menggalinya ya, jadi harus tahu ayatnya ya. Yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, baliklah, ya, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca kisah Hizkia ini, satu kesimpulan saya dapat, kita kembali ke slide, bahwa Tuhan yang dimiliki Hizkia, Tuhan yang saudara dan saya sembah, adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Kita lihat slide-nya yang pertama. Tuhan yang memberi kesempatan kedua. 2 Raja-Raja pasal 12-11. Nah, Bapak Ibu, siapakah Hizkia? Saya jelaskan dulu supaya kita mengerti siapa Hizkia. Perhatikan, Israel awalnya itu satu kerajaan dengan 12 suku. Ya, Israel ini raja pertama adalah Saul. Raja yang kedua siapa? Daud. Raja yang ketiga siapa? Salomo. Nah, Salomo adalah anaknya Daud. Dalam kerajaan waktu Daud pimpin itu, kerajaan begitu kokoh sampai Salomo luar biasa kokohnya. Lalu turunlah ke anaknya Salomo, cucunya Daud. Siapa? Yaitu Rehabeam. Nah, Rehabeam ini tidak melayani rakyat. Waktu rakyat datang ke dia ketika dia ditabiskan jadi raja, rakyat bilang, ringankanlah beban orang tua, pajak yang ada. Pajak. Loh, Bapak Ibu, kok pajak ya? Pelajari baik-baik. Karena Salomo 300 istri, 700 gundik. Kebutuhan kehidupan di istana luar biasa. Satu istri mau Herme, 299 mau. Satu gundik mau dibikinkan rumah, 699 gundik butuh rumah. Jadi pajak naik, walaupun Bu Sri Mulyani belum ada di sana. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jadi pada waktu Rehabeam mengumpulkan para tua-tua bertanya, mereka minta dengan pajak. Tua-tua bilang, kalau kamu mendengarkan mereka akan mengabdi kepadamu. Lalu dia nggak senang jawaban itu. Dia tanya yang muda, dan yang muda bilang, kasih tahu mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Lalu dia datang, dia kasih tahu ke mereka, nggak bisa ringankan pajak, gitu kan ya? Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Dia merasa sombong. Itu rakyat ambil batu semua serang dia.
hampir mati, diserang, dia lari ke kereta, dia dilarikan saudara. Itu Rehabeam. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi yang namanya menyerang rumah Syaroni belum terjadi, itu udah terjadi. Alkitab tuh punya jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tahu jawaban, itu semua yang perkara di dunia itu Alkitab udah punya jawabannya. Bahkan dunia belum selesai, dunia akan berakhir bagaimana? Alkitab udah punya jawabannya. Dari dunia bagaimana jadi sampai dunia bagaimana selesai. Amin Bapak Ibu. Iya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat Rehabeam akhirnya yang 2 suku ikut dia. Suku siapa? Suku Yehuda, suku Benyamin. Tapi 10 suku tidak mau ikut. Mereka pisah. Nah, ini yang pisah ini namanya suku kerajaan Israel. Kerajaan selatan. Dipimpin siapa? Yerobeam. Kerajaan utara. Kerajaan selatan 2 suku. Yehuda dan Benyamin. Kenapa Yehuda? Daud kan keturunan Yehuda. Jadi yang Yehuda membela. Biasalah Jawa sentris, presiden dari Jawa lebih bisa terpilih kan begitu kan. Tekan rekan ya Pak ya. Nggak apa-apa, emang kemudian begitu kan. Nggak masalah. Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kita lihat. Jadi apa namanya? Bagaimana sejarah mulai terpisahnya kerajaan ini. Nah, kerajaan Yehuda ini yaitu disebut kerajaan selatan. Yang hari ini kita bahas yaitu Hizkia. Ada berapa raja? 20 raja. Hizkia di urutan 13. Kalau mau belajar raja-raja, ini adalah seri khotbah, maaf karena kan kita kan bukan Bible study ini. Jadi saya langsung ambil raja yang kita lompat ya. Kalau mau satu-satu, ini memang satu pelajaran yang saya buat, gitu ya. Kita langsung masuk itu. Nah, Hizkia raja di mana? Yehuda di selatan. Nah, dari 2 raja-raja pasal 20 1 sampai 15, kita mempelajari bahwa Tuhan memberikan anugerah di tengah kelemahan Hizkia. Dan itu termasuk di tengah kelemahan kita. Siapa kita? Kita mah debu, Bapak Ibu. Waktu kita menguburkan, saya pelayanan penguburan, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada penciptanya. Bapak Ibu terkasih Tuhan, manusia begitu lemah, kita butuh anugerah Tuhan. Dan kita lihat dalam kuasa doa yang dinaikkan, ternyata itu memberikan sebuah keputusan yang Tuhan ubahkan. Mari kita lihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, hari-hari ini saya membangun sebuah pelayanan sudah 2 bulan untuk mereka penyandang kanker, penyintas kanker, dan caregiver untuk yang kanker. Kanker apa aja? Ya, nasofaring, paru, kanker rahim, kanker serviks, apa aja. Karena itu Tuhan taruhkan di hati saya, sehingga setiap Kamis jam 7 malam kami kumpul, kami mendoakan orang sakit kanker, penyandangnya maupun yang sudah penyintasnya maupun caregivernya. Nah, rata-rata pengalaman saya ketika dalam saya melayani, ya, khususnya yang mereka divonis dokter, ketika harapan habis, dokter bilang nggak ada harapan. Biasanya pasien nggak akan dikasih tahu, keluarganya dipanggil. Apa yang terjadi? Saya alamin dengan apa yang saya dengar. Kaki mereka lemes langsung. Ada yang nangis langsung. Nggak berani kasih tahu pasien yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Lampung. Ini orang berasal dari Metro tapi sedang berobat di Bandar Jaya. Dan dia kanker usus 1 meter, usus besarnya udah dipotong. Sampai meninggal, keluarga nggak berani kasih tahu, nggak mau kasih tahu. Kasihan kalau kasih tahu. Nah sekarang pertanyaan saya, kita di tempat ini, apa yang kita lakukan ketika dokter mengucapkan kata tidak ada harapan? Nah kita belajar dari Hizkia nih. Karena Raja Hizkia di dalam kisah ini mengajarkan kita untuk apa? Berpaling kepada Tuhan. Dalam hidup ini ada yang namanya mentok, ada yang namanya ada jalan buntu. Tapi ada satu jalan lagi, yaitu apa? Hadapi dengan doa. Amin. Datang kepada Tuhan. Nah, Hizkia, kita lihat ayat 1. Ayat 1 apa? Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ayat 1. Saya bacakan langsung dibuka. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berapa usia Hizkia? 39 tahun waktu itu. Masih muda. Masih muda nggak? Masih muda. Masih muda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika ayat ini dibuka dengan kalimat pada hari itu, waktu itu Hizkia jatuh sakit. Siapa Hizkia? Raja.
Bapak Ibu, mau lu konglomerat, mau lu orang melarat, mau lu raja maupun lu rakyat jelata, kan ada yang pemimpin yang rakyat jelata. Jangan pakai kalimat itu yang nggak enak didengar ya. Mau rakyat gitu ya. Yang namanya sakit ya sakit. Betul? Mau minum obat apapun, vitamin apapun, kesalibritivitas malah umur berjalan, udah ngatur dosa. Upah dosa adalah maut. Dunia ini dunia sudah jalan dosa, sakit mati. Itu satu hal yang kita mau anti aging gimana pun, mau oplas, mau suntik, mau gimana pun, ya itu kenyataannya. Dan saya belajar satu hal waktu saya membaca ayat ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit hampir mati. Begini, Hizkia ini dibanding raja-raja Yehuda yang lain, itu 80% nggak benar semua. Tapi Hizkia ini itu benar. Dan saya melihat Hizkia ini, walaupun di akhir hidupnya ya, dia sombong ya, tapi dia lurus gitu loh. Waktu dia awal memerintah. Dan saya menemukan satu hal, orang benar pun menghadapi penderitaan. Yuk katakan kalimat ini, orang benar pun menghadapi penderitaan. Udahlah, jangan lagi tawarkan khotbah yang udah ngikut Yesus nggak ada penderita. Karena kita mencatat Hizkia yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia jatuh sakit. Itu aja, orang benar pun menghadapi penderitaan. So, tapi di luar kekristenan nggak ada jawaban terhadap masalah ini. Di dalam kekristenan ada. Di luar kekristenan kita tanya, gimana soal penderitaan? Oh, itu karena Tuhan murnikan kita berdosa. Tuh. Semua juga jawabannya sama. Kepercayaan semua begitu Pak rata-rata. Coba lihat. Ketika ada orang buta, muridnya bilang, Yesus, dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang apa? Bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tapi kehendak Allah mau dinyatakan. Itu nggak dimiliki tuh jawaban dari yang lain. Karena dunia cuma gini. Pokoknya kalau sakit, menderita, dosa dia atau dosa orang. Kan begitu. Yang kedua, ketika terjadi pergumulan seperti itu, penderitaan, ya, pergumulan. Biasanya jawaban yang lain apa? Ya, sedang dimurnikan. Semua sedang proses. Semua jawabannya begitu loh. Di luar kekristenan, jawabannya juga kekristenan juga ada jawabannya begitu. Karena ada beberapa. Oleh karena dosa ada. Ya, tapi tidak selalu, betul kan ya? Ada yang menyangka kendala. Ada karena proses dan lain. Tapi ada satu yang tidak dimiliki jawaban di luar kekristenan. Hanya kekristenan punya. Yaitu apa? Bagian kedua yang saya dapat. Bahwa Allah hadir dalam krisis. Amin. Soal apa arti Allah hadir dalam krisis gini? Tuhan hadir dalam penderitaan kita, krisis yang kita sedang hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ingat, Tuhan yang hadir itu bukan menjauhkan kita dari masalah, tapi menemani kita di dalam pergumulan yang ada. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini yang nggak dimiliki jawaban di luar kekristenan. Yang lain cuma nggak ada. Dari mana kita tahu? Ingat Ayub? Ayub itu salah. Tapi ditimpa penderitaan dan kisah ini nggak dimiliki. Dan bingung mereka. Saudara, tahu apa yang terjadi? Kita melihat bahwa di dalam penderitaan Ayub, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu Daud juga berkata begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berarti artinya ada lembah kekelaman nggak? Ada. Tapi Daud bilang, aku nggak takut sekalipun dalam, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertaiku. Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang dikatakan oleh malaikat ketika membawa pesan dari surga. Dia Immanuel. Dia menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Soal berbahaya adalah ketika anak Tuhan diajarkan hal-hal yang tidak tepat sesuai penggalan firman Tuhan. Sehingga ketika tidak tepat waktu menderita, aduh Tuhan meninggalkan saya, Tuhan nggak sayang saya. Enggak saudara, kita mengatakan di dalam penderitaan, di dalam masa yang kau hadapi, dia Allah yang hadir. Dan dia hadir bukan menjauhkan kau dari itu, tetapi menemani engkau, menguatkan engkau. Dan dia berjanji tidak meninggalkan engkau menghadapi persoalan yang ada. Amin. Ini yang kita butuh. Dan Allah kita adalah Allah yang demikian. Saudara, dalam hidup ini ada kenyataan pahit yang gak terelakkan. Betul kan? Iya. Ingat ya, 2 poin ini ya. Yang pertama apa? Orang benar pun menghadapi penderitaan. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari apa? Tuhan tidak menjauhkan kita dari
masa, tapi menemani kita dalam masalah. Kalau dua hal ini nggak dimengerti anak Tuhan, banyak orang Kristen yang jadi cengeng. Sedikit menderita tinggalkan. Gereja ini pindah, gereja ini pindah. Kenapa? Karena dia cari yang lebih enak yang mana. Saudara, Tuhan hadir. Nah, kita lihat ayat 2. Saudara, bayangkan di ayat yang pertama, saya ulangi ayat yang pertama, lihat ya. Ketika dia hampir mati, jatuh sakit, terus Nabi Tuhan datang. Betul ya? Kita balik dulu ayat pertama. Nabi Tuhan datang nih. Siapa nama nabinya tadi? Yesaya. Betul ya? Yesaya datang. Kira-kira kalau kita sakit di rumah sakit, pendeta datang besok, harapannya apa? Doakan sembuh. Wih, gue didoain. Ada pendeta yang begini datang besok, terus keluarga kita ada nyambut, kita ada kebaring gitu, keluarga kita jadi keluarga lah. Ini yang terbaring. Oh, terima kasih Pak pendeta datang. Ya udah, aku mau ngomong apa, ngomong deh ke keluargamu. Cici mau makan apa sunatan? Udah ini kamu Pak. Gimana rasanya? Lu kalau datang cuma ngomong itu masa datang, lu kutukin gua ya kan begitu. Ingat loh, Yesaya ini datang ke siapa? Raja. Di istananya berkuasa. Kamu ngomong, orang lagi sakit gigi, disinggung kan marah. Ini lagi sakit mau mati, bukan sakit gigi. Datang, kamu mau bicara apa? Yesaya bilang gini, begini firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Pesan terakhir. Karena apa? Karena kau nggak akan sembuh, kau akan mati. Sebab kau akan mati. Waduh, kalau Hizkia, pegawai tangkap. Ini orang ngutukin saya nih. Bisa lah Hizkia bilang, kalau berita itu yang kamu mau ngomong, nggak usah ngomong. Ini kamu kan ngutukin saya mati nih. Saya mau tanya, kalau jadi nabi Tuhan, tadi ngomong nggak suruh Tuhan suruh begini? Ingat loh, di zaman Yosafat ketika bertemu Ahab, di 2 Tawarik pasal yang ke-19 ada 400 nabi palsu yang nubat cuma untuk nyenangin raja. Pada akhir zaman ada banyak orang mengumpulkan guru-guru palsu dan mendengar firman Tuhan, bukan firman Tuhan dia mau, tapi apa yang dia mau dengar, bukan apa yang Tuhan mau bicara. Hati-hati, gue mau dengar apa yang gue mau dengar, bukan apa yang Tuhan. Padahal ke gereja bukan mau dengar apa yang kita mau dengar, apa yang Tuhan mau bicara. Sekalipun yang Tuhan bicara itu nggak enak. Siap? Siap. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Hizkia bilang, engkau akan mati. Oke, setelah Hizkia sampaikan itu, apa reaksinya? Apa responnya? Ingat ya, bukan kejadian yang menentukan siapa kita, tapi respon kita terhadap kejadian. Orang lihat siapa diri kita. Ada orang mobil belum disenggol cuma kaget, tuh udah berantem sama orang. Lu nyerobot, ya kan nggak bro. Ada orang udah kebaret, biasa aja tuh. Respon, bukan kejadian menentukan. Ada orang udah hampir mati, sembuh lagi, hidup makin berdosa. Ada orang yang hampir mati, dia hidup. Akhirnya dia tahu Tuhan mau pakai hidupnya. Amin. Amin. Saudara, ketika mendengar itu, Hizkia memalingkan muka karena ke arah dinding dan apa? Ia berdoa. Ini bagi saya keputusan yang luar biasa. Pertanyaannya, Hizkia banyak dokter nggak? Banyak tabib nggak? Banyak. Dia mau ubah apa yang dia nggak punya? Aja. Betul? Tapi dia nggak cari itu semua. Bahkan ada pegawainya, bahkan ada dalam perlindungan kerajaan. Hei, saya ketika bersampaikan, dia ngajakin, dia nangis, dia ada ke dinding, dia langsung nangis. So ada ibu-ibu yang berkata, Pak, kata gua main gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang ketika saya dengar dalam konseling, saya bilang, Bu, hanya bisa berdoa. Terakhir saya dapat telepon dari salah satu tempat, Pak, anak saya laki-laki, istrinya pergi, PT, selingkuh, ternyata sama PT. Hati-hati yang pergi-pergi, ya, yang olahraga fitness pakai PT, ya. Udah PT-nya lebih muda dari kita. Kan orang pergi mulai begitu, latihan otot udah tua kan. Kita suami udah tua, istri udah 40-an, pergi, yang bimbing 23 tahun, selingkuh sama yang 23 tahun. Termasuk sekarang lagi tren pedal apaan, jam 2 main pedal. Kan begitu kan ya. Istri-istri kalau suami main pedal, ikut. Datangin. Karena kenapa? Ada ani-ani di sana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa. Bagi saya, Hizkia mengambil keputusan yang tepat. Karena ada hal-hal yang kita nggak bisa hadapi dengan kekuatan kita kecuali doa.
Karena itu saya katakan, doa yang jujur disertai air mata dan hati yang hancur berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Katakan kalimat ini, 1, 2, 3. Apa? Baca kalimat ini. Doa yang Doa yang jujur disertai Air mata dan hati yang hancur berkenan. Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Iya, pertanyaannya, respon kita apa ketika divonis, tanda kutip vonis mati dalam bidang usaha kita, mungkin dalam keluarga kita. Ketika saya dapat telepon, Pak, istrinya selingkuh, anaknya ketemu, gini, kondisi begini. Terus saya tanya, istrinya maunya apa? Dia mau cerai. Yang selingkuh lebih galak mau cerai. Terus saya, suami mau cerai. Saya bilang, biasanya dalam pelayanan saya, kalau salah satu masih belum mau cerai, ada harapan. Ya. Tapi kalau dua-dua mau, wah itu sulit. Kecuali satu, kita coba berdoa sama Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kemarin di pengadilan ditangguhkan kasusnya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa hubungan dengan Raja Hizkia dengan kita? Saudara, mari kita coba tarik kalau ini kita yang hadapi, kita yang divonis. Apa yang kita lakukan? Karena itu, yuk miliki respon iman yang demikian ketika krisis. 1, berdoa, bukan panik. Colek kirinya, kanannya, kasih tahu. Berdoa lu, bukan panik. Berdoa. Panik sana sini, kan begitu. Doa, bukan panik. Amin. Datang sama Tuhan, bawa hati hancur. Yang kedua, jujur. Jujur aja. Nangis, tulus, hati hancur. Daud berkata, Tuhan dekat pada orang hati hancur. Karena air mata dan ketulusan lebih penting dari banyaknya kata-kata. Yuk katakan kalimat ini, 1 dan 3. Air mata dan ketulusan lebih penting dari. Kata-kata. Yesus berkata, nggak usah sedia orang Farisi di pinggir jalan, tunjukkan bahwa dia puasa. Doamu bertele-tele, pula masuk kamarmu, kunci pintumu, berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, di tempat tersembunyi itu Bapamu mendengarkannya. Amin. Amin. Dan yang ketiga, respon iman kita ketika krisis, belajar seperti Hizkia. Dia percaya dalam ketidakmungkinan. Iman melihat melampaui vonis kematian. Percaya dalam ketidakmungkinan. Artinya apa? Begini. Yang vonis Hizkia mati siapa? Nah, Yesaya. Tuhan. Ya saya cuma pelantara. Oh Tuhan. Yang ambil keputusannya siapa? Tuhan. Tuhan. Lihat. Tuhan bisa tahu loh kapan orang mati. Tuhan kasih tahu dia mati. Berarti hidup dan mati di tangan Tuhan. Amin. Yes. Tangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tangan Tuhan. Saya pernah buang-buang air, muntah-muntah dalam sepanjang hari dari perjalanan dari Sekura ke Singkawang. Dan malamnya untuk menang ini. Tapi saya tahu ini sana. Sampai Singkawang sore KKR dan itu udah jam 5. Jam 5 langsung dibawa ketemu direktur rumah sakit. Langsung akses cepat karena itu tenang. Pak periksa, diperiksa darah ambil atau tipes. Oke. Saya bilang, Dok, saya ada KKR di gereja. Begitu banyak anak muda, 700 lebih anak muda, 800 lebih. Tolong infus saja, kasih vitamin. Nanti cabut infusnya, jarumnya biarin di sini tetap. Nanti saya masuk lagi. Selesai saya KKR. Oh nggak bisa, walaupun saya direktur rumah sakit, saya nggak boleh begitu. Bapak harus administrasi. Bapak harus dirawat. Enggak, saya bilang. Kalau begitu gini aja, saya KKR dulu baru Ya, saya bilang. betul. Saya berangkat. Sembuh malah. Saudara, setiap lagu dinaikkan itu saya masih bolak-balik ke WC, ngocor terus muntah. Tapi ketika lagu firman Tuhan, Amin. udah masuk firman, saya pergi lagi sekali balik. Ketika naik ke mimbar khotbah, semua panitia lihat saya khotbah dan waktu itu, Pak, nggak kelihatan sakit. Amin. Cuma nggak ada yang tahu, panitia tahu. Mobil dari siapin paling luar, langsung saya bawa masuk mobil. Tapi waktu saya masuk mobil, saya cuma bilang gini, bawa saya pulang ke hotel, Iya. beliin bubur panas ke saya nggak usah ke dokter, saya udah sembuh. Amin. Saya. Tepukan bagi Tuhan. Saudara yang memvonis Hizkia itu Tuhan. Betul? Jangan dimanja. Yang bisa mengubah vonis itu siapa berarti? Jangan dimanja Tuhan. 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 Kalau yang memvonis Tuhan, yang bisa mengubah adalah Tuhan. 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 Amin. Hizkia berarti tepat datangnya sama Tuhan. Tuhan. Jangan Amin. cari yang lain. Amin. Jangan cari hantu, Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lalu Allah mendengar Tuhan. Mari baca ini dengan suara lantang. 1, 2, 3. Aku telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Akunya besar berarti Tuhan. Mu itu kita. Sekarang bacanya begini. Tuhan telah mendengar doaku dan telah melihat air mataku. Sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkan aku. Amin. Amin. Gunting ayat ini, tempel di cermin, tempel ini, nanti slide kan ada. Bagikan ke jemaat. Perkatakan ini.
Sekarang mari kita baca dengan cara seperti itu. Akunya diganti Tuhan, mu-nya diganti kita. Saya. 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar doa saya. Tuhan telah melihat air mata saya. Sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkan saya. Siapa yang mau ngalamin ini? Angkat tangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tahu nggak ngalamin ini ada? Ini kan ayat 5. Tadi kan lihat sampai ayat 2 kan? Kan ayat 1 sudah, ayat 2 sudah. Lalu ayat 5. Ada ayat 3 Bapak Ibu. Ada ayat 3. Saya juga mau ngalamin ini. Tapi jangan lupa ada ayat 3. Kita baca dulu ayat 3. Ayat 2 berkata dia memalingkan wajah ke dinding, dia berdoa. Ayat 3 isi doanya begini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ini isi doanya. Saya besok orang yang sakit. Satu ibu, Pak, suaminya sakit kanker paru. Bu, gimana? Udahlah Pak, doain supaya dia bertobat, ngelakuin dosanya. Ngerokok, udah sedang jangan ngerokok. Datang ke yang lain, gimana? Aduh Pak, begadang Pak, hidupnya. Yang lain lagi, sakit yang lain. Yang satu lagi, aduh Pak, dia malas jaga bait Allah, dia gini. Rata-rata ketika orang yang saya besuknya ketemu, waktu mau berdoa, doa, mintanya ampun dosa dulu. Sakit nih. Hizkia begini, ya hadap ke dinding, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Yang tadi, yang saya besuk apa? Aku telah hidup dengan tidak setia. Ya, tidak setia. Kalau Hizkia, Tidak setia. ingatlah bahwa aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Yang lain kalau saya besuk, nanya waktu saya doa, aduh Tuhan ampuni, saya minggu tuh main-main, gak pernah cari Tuhan, bangun tidur, ambil handphone, gak pernah baca kitab, gak pernah doa, gak pernah penggalian kitab Wahyu, gak pernah mau tahu soal kedatangan Tuhan. Itu urusan nanti, yang penting gua happy. Itu yang terjadi. Kenapa yang 5 terjadi? Jangan lupa ada ayat 3. Amin. Ayat 3 bilang apa? Aku Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Tuhan pasti ingat. Tapi pertanyaannya, ketika kita berdoa, berani gak seperti Hizkia? Tuhan ingat, aku telah hidup di hadapanmu. Sedemikian. Dorcas ketika meninggal, orang-orang datang kepada Rasul. Dia ini orang baik. Ini orang baik. Mereka tunjukkan, ini aku nih. Dijahit sama dia. Anakku kedinginan, musim dingin, dia kasih baju. Suamiku pernah sakit, dia kasih obat. Keluarga kami pernah susah, kelaparan, dia kasih makan. Oh Rasul, doakan dia. Udah mati loh. Semua datang. Kira-kira permintaan mereka apa? Mau didoain apa udah mati? Supaya hidup. Dahsyat. Kenapa orang itu sampai demikian? Karena dia hidup tulus, hidup benar, dan melakukan apa yang baik. Amin. Amin. Tepuk tangan gitu. Dia coba cermin bagaimana hidup kita. Kalau Tuhan datang hari ini, saya masuk gereja ini dan awan-awan semua langit-langit gitu kan ya. Rapture Pak. Ini murungan, Rapture. mantep ini ya. Ada nabi puji Tuhan gedung begitu indah, luar biasa dibanding sebelum saya datang. Ayo, ini udah akhir zaman. Cari jiwa, selesaikan amanah agung Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah doa Hizkia ini menjadi satu cara hidup kita sungguh-sungguh di akhir zaman di hadapan Tuhan. Amin. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan setia. Amin. Hidup dengan tulus dan hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tahu apa yang baik di mata Tuhan? Lalu dikatakan, menangislah Hizkia dengan sangat. Udah nangis. Tuhan yang saya keluar. Tuhan ingat aku Tuhan. Aku setia sama Tuhan. Tuhan ingat Tuhan. Waktu PA aku datang. Tuhan ingat Tuhan. Bukan kayak orang, Tuhan ampuni aku, waktu PA gak pernah datang sampai gereja gak ada PA. Kau Hizkia doa begini, Tuhan aku akan mati. Aku percaya memang firman bilang aku akan mati, tapi Tuhan ingat aku hidup tulus di hadapanmu. Yang satunya lagi beda. Tuhan aku curangin tetanggaku. Tuhan aku ikut pinjol bohong
bohongin pakai KTP mertuaku. Ya kayak gitu kalau udah mau mati Pak Tuhan, mana KTP perpanjang lu gimana gitu ya. Kan second chance. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 4 tahu apa yang terjadi. Ayat 4 ya. Ayat 4 kita lihat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Pelataran tengah itu kalau kerajaan, berarti raja kan di tempat yang paling safety. Paling. Dia udah sampaikan, dia belum keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan datang apa? Ayat 5 ini. Aku telah mendengar doa Hizkia. Aku telah melihat. Yesaya, balik kasih tahu dia. Pertanyaan saya, berapa tahun doa Hizkia dijawab? Langsung. Berapa bulan? Berapa minggu? Berapa hari? Langsung. Langsung. Saat itu. Dia hanya jauh doa. Wow, saya bilang yang nulis pujian ini benar-benar mengerti firman Tuhan. Amin. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang tidak mendengar doa kita. Yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu. Kejahatan. Telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar doamu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong engkau. Namun yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu. Karena terbukti, saya ingat dasarnya. Hizkia nangis, bersama sama Tuhan. Langsung Yesaya udah sampai ke pesan, disuruh balik. Balik Tuhan sejauh doa. Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa? Kan begitu. Lalu kita masuk ke ayat 5. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Dan apa yang Tuhan dengar? Tuhan bilang, aku lihat air matanya. Aku terima. Tuhan tambahin umur 15 tahun lagi. Dari kata umur aja kita udah tahu umur itu berarti di tangan Tuhan. Amin. Karena ukuran umurnya pun 15, Tuhan yang ngatur. 15. Enggak ada. Ya pokoknya aku tambahin. Enggak. Dari kata 15 berarti umur di tangan Tuhan. Lagi gini. Oh, umur di tangan Tuhannya. Ya udah. Gue berdiri di rel kereta api Poris, Semanan, kan begitu kan ya. Kan umur di tangan Tuhan. Gue gak bakal mati. Saya bilang pasti mati. Tuh, pendeta bilang umur di tangan Tuhan. Ini loh. Tuhan menetapkan umurmu dan memberikan kepada engkau. Kita ini bukan pemilik umur, pengelola. Stewardship. Harta kita, kesehatan kita, umur kita, Tuhan tetapkan, Tuhan kasihin. Kita pengelola, jangan kayak Yudas nyuri. Jangan kayak Ananias Safira bohong. Tuhan tetapkan, Tuhan kasihkan. Kita harus kelola dengan baik. Betul nggak? Iya. Nah, Tuhan tetapkan 15. Tuhan tetapkan, tapi kau pergi ke rel kereta. Enggak, Tuhan udah tentukan kok nggak mati. Saya bilang pasti mati. Karena kamu nggak bisa kelola. Tubuhmu baik Allah. Tuhan kasih kesehatan kok. Tuhan kasih. Tapi dia malam kau makan Indomie. Kau begadang. Kau main pedal jam 2. Pulang main pedal, kau makan nasi goreng jam 3. Tidur jam 4. Sebulan. Mati. Rusak ginjalmu. Betul kan? Lever panas. Jadi konsep ini harus jelas. Nah, Bapak Ibu terasa Tuhan. Ketika saya melihat Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Bagi saya, second chance. Amin. Ini anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan sanggup membatalkan penghakimannya. Amin. Masih kan Sodom dan Gomora? Tuhan yang batalkan. Nah, kita lihat. Kalau kita baca sampai ke bawah, Hizkia minta tanda. Tuhan kasih tanda. Dan dia sembuh. Tapi ingat ya, ketika dia mengalami kesembuhan dan tanda yang Tuhan kasih begitu ajaib, ya, mujizat bukan untuk pamer kuasa, tetapi untuk menguatkan kita di saat krisis dan di saat tantangan hidup. Amin. Iya. Jadi kalau kita mengalami mujizat, jangan pamerin berarti kita paling suci. Enggak. Kalau bicara mujizat, jangan usah pamer. Mujizat itu ketika kita ngalamin, waktu kita bergumul, kita ingat lagu yang tadi. Ingat kasihnya yang menyembuhkan, ingat kebaikannya yang pernah menolong aku, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita, besar kasih Allah pada kita. Lanjut nyanyi. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa. Saudara, mujizat
untuk kita kembali mengingat bagi anugerah Tuhan. Minggu lalu saya ke Semarang, Pak. Oh, sekarang. Waktu ke Semarang, masa turun udah di tempat landing nya, jalurnya, kota Semarang kelihatan, udah di posisi, udah turun. Tiba-tiba, langsung, wih, gagal landing, rodanya nggak bisa buka. Wah. Saya pegang kalau istri saya, kita berdoa. Masalahnya istri saya nggak tahu, saya juga bingung. Kadang-kadang kita lihat handphone gitu, dia bilang selesai kerjanya baru bilang, saya baru lihat Lion Air gagal landing. Di YouTube pas lewat dia bilang, kok kita ngalamin? Kita doa. Waktu saya doa saya bilang, Tuhan, waktu saya ke Lombok, Tuhan tolong saya. Waktu saya nggak dapat tiket, saya pelayanan. Saya ingat kebaikan Tuhan. Dan besok minggu saya ada 3 kali khotbah di Semarang. Senin saya ada khotbah di Parakan di GKI. Selasa saya khotbah untuk untuk orang tua murid, istri saya untuk anak-anak. Itu satu perjalanan pelayanan. Saya bilang, Tuhan, kalau kau bawa sampai ke sini, Tuhan pasti punya rencana. Saya berdoa, Tuhan tolong. Puji Tuhan, kedua kali. Udah 15 menit muter. Ambil posisi lagi. Prepare for landing. Malah tadi udah bilang prepare for landing. Karena pancak gas lagi udah tuh. Itu. Lalu saya dengar bunyi, kerak. Roda turun, bukan kan kedengar. Langsung gak, wah tadi pantesan gak udah turun gak bunyi rodanya. Kalau bunyi itu kan gini, kalau waktu tadi dia turun, rodanya buka, waktu dia naik lagi, dia simpen lagi dong. Karena kalau dia nggak simpen, kenapa tadi turunnya kedua kok bunyi? Bukan. Berarti yang tadi nggak kebuka. Saya bilang anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Nah, saya nggak tahu situasi hidup kita di wilayah mana. Vonis mati yang dari Tuhan itu, maksudnya gini, orang bilang, aduh udah nggak mungkin lah suamimu balik, pernikahan hancur. Bahkan ada pagar makan tanaman, ada persahabatan yang terputus, orang kita ditusuk. Saya nggak tahu situasi vonis mati dan hidup saudara seperti apa. Mungkin dalam hal kesehatan, mungkin dalam wilayah keuangan, mungkin dalam masalah iman. Dan kesehatan ada keluarga besarmu didiagnosis yang menakutkan penyakit kronis. Dalam masalah keuangan mungkin kau sedang mengalami kebangkrutan, hutang menumpuk, ada hal. Bahkan imanmu sedang mengalami keraguan, kekeringan. Saya nggak tahu di wilayah mana. Tapi Bapak Ibu terkasih Tuhan, di dalam situasi vonis mati dalam hidup kita, di 4 wilayah ini, yang mana bahkan mau berkata, Pak, 4 wilayah ini saya alami. Saya mau berkata, kalau gitu harus bagaimana? Belajar sebagai Hizkia. Pertama, jangan putus asa saat badai datang. Hadapilah dengan doa. Katakan sama-sama amin. Yang kedua, bangun kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan artinya melekat, bangun hidup yang terhubung dengan Tuhan. Bangun hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Tapi ingat, sebelum badai datang, bukan setelah badai datang. Kenapa banyak orang panik? Karena dia belum pernah siapkan hidupnya sebelum badai datang. Kenapa kita dikasih kitab Wahyu? Supaya kita siap-siap. Nah, mau baca sih. Kenapa kita dikasih tahu dunia akan berakhir? Bukan untuk takut, bukan supaya panik, supaya kita siap-siap. Amin. Jaga-jaga. Itu salah satunya supaya kita siap. Nah, ada orang sakit divonis dokter. Waduh, dengan vonis yang demikian sangat berat, nggak ada harapan. Dia pulang, dia ambil Alkitabnya. Sejak menikah belum pernah buka. Lalu dia angkat jari, Tuhan Yesus, Cu Yesus, Tai Liang Akong sakit kan begitu. Dan dia bilang, ayat apapun yang saya tunjuk, bagi jawaban dari Tuhan. Dia buka, dia tunjuk. Dia terbuka kitab Kejadian, dia tunjuk silsilah umur, lalu matilah. Maka jangan main sembarang tunjuk, baca kitab, amin. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, gunakan waktu tambahan dengan bijaksana. Untuk apa kita hidup? Supaya lebih sungguh, lebih taat kepada Tuhan ketika Tuhan berikan second chance. Suatu hari, di hari Minggu saya bilang ke istri saya begini, saya lihat satu berita loh, ada mobil. Itu di depannya, mobil di negara itu semuanya ada dashcam di depannya. Ya, nah, kerekam yang di depannya lagi hujan, mobil yang di depan itu disambar petir 3 kali. Nah, kenapa video itu viral? Karena yang keluar dari dalam mobil tetap hidup, nggak mati. Saya cerita begitu, istri saya bilang, saya pernah disambar petir. Loh, kok masih hidup?
Nah ceritanya begini, bukan kenapa dia. Jadi istri saya itu tinggal di Depok besarnya, kelahiran di Jogja, SD di Semarang, lalu SMP pindah ke Depok sampai besar, sampai menikah dengan saya. Kehidupan keluarganya, karena dia percaya pada Yesus, diusir keluar dari keluarga, tidak dapat warisan, sebatang kara sama mamanya, diusir keluar, semua di stop karena dari seberang, agama seberang. Lalu istri saya jualan masa SMP, dan dia punya kenangan kalau ke Depok, dia bilang, aduh kalau ada uang ingin nyicil rumah di Pesona Alam. Di Depok ada perumahan yang Pesona Alam. Kenapa? Karena dulu itu rawa-rawa, waktu dia remaja jualan, dia lewatin tempat itu. Sekarang udah beda nih. Nah hari itu waktu dia jualan, gelap, mendung, hujan. Dan namanya hujan, gelap, mendung, sore jam 4.30, jam 5, udah kayaknya udah malam, betul ya? Nah dia berusaha jual dari siang. Lu jualan itu ya, kalau jualan kayak begitu hujan itu susah laku, masih banyak. Tapi dia harus pulang, takut mamanya cari juga Pak Adil. Dia pulang. Dalam keadaan hujan, masih terus hujan sampai sore dia jalan, lihat rawa-rawa. Tiba-tiba petir nyambang. Wah, pas dia lagi jalan kaki lagi begini. Oh, kaget mundur langsung. Dan yang dia cerita hampir kena. Tapi di balik itu bukan soal petirnya yang mengejarkan saya. Seperti drama Korea, plot twist, saudara. Yaitu apa? Ternyata di depan ada ular yang lagi nangah. Kalau nggak ada petir tadi, dia ngelangkah, kena. Hebat nggak Tuhan? Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ketika ketemu teman di gereja, aduh, lu kenapa lu kecet? Gila, kaki gua lemes, taruh takut. Kenapa? Tadi gua habis diserempet bus. Untung gua jatuhnya bukan ke kanan, gua ke kiri. Memang jatuh. Nah, kalau ke kanan keselindus, aduh, itu kesempatan kedua. Berapa banyak di antara kita yang habis ketemu, aduh, kenapa lu? Ya, tadi gua nyetir, ada motor jatuh di depan gua. Aduh, kalau gua nggak ngerem mendadak langsung, betul ngerem. Gua nggak panik, kalau gua ngegaskan ke kiri dia, gua bisa ngerem. Persis, udah persis di bawah. Itu kesempatan kedua. Mungkin kita berkata, saya hampir dalam keadaan, saya pernah ada di sebuah gedung yang dimana di lantai 7, lantai satunya terbakar. Yang terbakar itu kursi, yang di gudang ada orang merokok, di gudang nggak tanggung jawab, taruh rokok di atas kursi yang beginian, keluar asap, kebakaran di atas. Saya pegang dua anak saya, istri saya, bilang, Tuhan beri kami kesempatan, kami lolos. Dan itu tuh hidung kita tuh hitam semua, buang air ludah itu hitam terus karena udah banyak asap dia. Kita disuruh periksa paru-paru. Itu kesempatan kedua. Saya nggak tahu kesempatan kedua yang pernah Anda alami. Tapi hari ini di antara kita ada pengambil kesempatan kedua. Hiduplah lebih sungguh, lebih taat untuk Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita naikkan raif pujian ini. Anugerah, anugerah. Saya minta musik dan minta dibantu. Penyertaan-Mu Tuhan.